saudara, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan dimanapun berada. Hari ini Selasa 25 Mei 2021, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam program Night Call Departemen Pelkes GPIB. Saya adalah Pendeta Leoni Prameswari, Pendeta Jemaat di GPIB, Jemaat Maranatha Pangkal Pinang, Pos Pelkes Pelita Tempilang, Pulau Bangka. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari kami ini. Kini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu sebelum kami mengistirahatkan tubuh kami. Kiranya Engkau berkenan mencurahkan Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami dan mengerti setiap bagian firman-Mu, sehingga kami pun juga dapat dengan setia dan tekun melakukannya di dalam hari-hari yang masih Engkau percayakan bagi kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-43 sampai dengan 47. Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-43 sampai dengan 47 yang menyatakan demikian. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan dimanapun berada, kalau kita diberikan sebuah pertanyaan, siapa sesama kita? Maka bagaimana kita menjawabnya? Mungkin dengan refleks ada yang akan menjawab semua orang, sesama kita adalah semua orang. Namun ada juga yang tiba-tiba kebingungan, mengerutkan dahinya, tanda berpikir keras, oh iya ya, sesama kita siapa ya? Nah, banyak dari kita memiliki daftar nama, alamat, dan juga nomor telepon. Kalau zaman dulu itu tertulis manual di dalam buku telepon ya. Kalau zaman sekarang sudah jauh lebih canggih, kita masing-masing memiliki HP atau smartphone, kita mencatatnya di situ dan kita kelompokkan. Ada kelompok keluarga, ada kelompok teman-teman di gereja, ada kelompok teman-teman di dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Dan intinya yang berhak untuk namanya tercatat di dalam buku telepon kita adalah mereka yang memiliki kepentingan atau memiliki urusan dengan kita. Nah, sadarkah kita bahwa kalau itu senantiasa kita lakukan, kita terlalu nyaman dengan mereka yang hanya ada di dalam daftar buku telepon, kemudian kita lupa dengan yang lain, dengan sesama yang lain yang namanya belum tercatat di dalam buku telepon kita. Nah, hal ini tidaklah salah, Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Ini adalah sesuatu yang sangat wajar, namun tanpa kita sadari kemudian cakrawala pergaulan kita menjadi sempit. Kita seolah-olah hanya terfokus pikirannya dengan orang-orang yang tercatat di dalam buku telepon ini. Kita seolah-olah hanya menganggap bahwa orang-orang inilah yang layak atau pantas disebut dengan sesama kita. Nah, bacaan pada malam hari ini sangat menarik untuk disimak. Bermula dari peristiwa pencurahan Roh Kudus hari Pentakosta dan beberapa hari kemudian setelah Roh Kudus tercurah ke dalam diri para murid, Petrus sebagai pemimpin rasul-rasul berkhotbah dengan berani karena sudah memiliki Roh Kudus yang memimpinnya. Ia kemudian khotbah secara berani kepada banyak orang dari segala bangsa, dan dicatat di dalam ayatnya yang ke-41 bahwa pada saat itu
jemaat langsung bertambah menjadi 3.000 jiwa. Dan kemudian mereka yang telah percaya ini tetap setia dan bertekun di dalam pengajaran, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Dan juga tadi dicatat di dalam bacaan kita bahwa rasul-rasul pun mengadakan banyak mukjizat, banyak tanda, dan akhir daripada pembicaraan atau akhir daripada pembacaan kita pada hari ini adalah akhir yang baik, happy ending, bahwa dicatat di sana mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, akhir yang bahagia ini Bapak Ibu Saudara, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kemudian menjadi model impian bagi jemaat masa kini untuk bisa mengikuti teladan dan juga cara hidup jemaat mula-mula. Nah, pertanyaannya, mengapa mereka disukai banyak orang? Disukai banyak orang itu adalah impian semua manusia. Tanpa kita sadar kita melakukan banyak hal untuk kita bisa disukai oleh orang lain. Nah, tentu ayat 47 ini mereka disukai banyak orang juga harapannya terjadi pada persekutuan kita. Harapannya juga terjadi pada jemaat kita masa kini. Pertanyaannya, mengapa mereka disukai banyak orang? Karena mereka bertekun di dalam doa, betul. Karena mereka kemudian memecah-mecah roti dan berkumpul bersama, betul. Karena mereka kemudian berdoa setiap hari, betul. Intinya dari semua yang mereka lakukan, satu kata kunci, karena jemaat mula-mula menjadikan kasih sebagai pola hidup mereka setiap hari. Jadi mereka tidak hanya sekedar belajar Alkitab, membaca firman Tuhan, berdoa, tapi juga mereka melakukan kasih, mewujud nyatakan apa yang telah mereka ketahui, apa yang telah mereka pelajari untuk kemudian diwujud nyatakan sebagai suatu sikap yang nyata, yaitu mengasihi. Mari kita lihat Bapak Ibu ayatnya mulai dari ayat 44 sampai 45. Saya akan membacakannya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, ini yang mereka lakukan, yang paling menonjol sehingga mereka bisa mendapatkan akhir yang bahagia. Mereka hidup di dalam persekutuan yang kuat, yang peka, memiliki rasa kebersamaan yang luar biasa. Bila jemaat mula-mula sangat peka terhadap kebutuhan sama terhadap kebutuhan orang lain, sayangnya ini sangat kontradiktif atau sangat berlawanan dengan apa yang terjadi di jemaat masa kini. Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, terkadang kita itu saat ini cenderung melihat keakuan, kita cenderung membawa sikap egoisme di dalam diri kita. Yang terpenting aku, bukan kamu. Yang terpenting saya, bukan mereka. Dan tanpa kita sadari kemudian kasih yang sudah lebih dahulu diberikan kepada kita oleh Tuhan kita Yesus Kristus itu menjadi dingin. Dan pada akhirnya kita menjadi tidak peka, kita menjadi acuh tak acuh, dan kita tidak peduli dengan kebutuhan orang lain. Kita lebih cenderung memusatkan perhatian pada diri kita sendiri. Kalau itu sudah terjadi, bagaimana mungkin kemudian pertanyaannya kita bisa berbagi kepada orang lain? Kalau kita lupa siapa sesama kita dan kita terfokus pada diri kita, kita tidak akan pernah bisa untuk melaksanakan sikap yang selanjutnya yang harus dilakukan, yaitu berbagi. Buru-buru berbagi. Ingat orang lain yang kita tidak kenal sebagai sesama kita aja kita belum bisa. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, yang menjadi sesama manusia adalah orang yang tergerak hatinya oleh belas kasihan dan yang menunjukkan belas kasihan. Yang menjadi sesama adalah orang yang dapat memberi tempat di dalam hatinya bagi orang lain. Sesama manusia adalah mereka yang membutuhkan tempat di dalam hati kita. Maka sebelum kita memejamkan mata pada hari ini, sebelum kita mengistirahatkan tubuh kita pada malam hari ini, mari kita renungkan kembali siapa sesama kita. Sudahkah kita menjadi sesama yang baik bagi orang lain? Sudahkah kita kemudian menjadi sesama yang penuh kasih kepada orang lain? Ataukah kita masih menganggap
hanya mereka-mereka yang ada di dalam buku telepon, yang ada di dalam lingkaran relasi kita, yang disebut atau layak untuk disebut sebagai sesama kita. Tunjukkanlah kasih yang telah kita terima lebih dahulu dari Kristus kepada semua orang, siapa saja tanpa terkecuali, sehingga kita bisa menerapkan cara hidup jemaat mula-mula yang berakhir baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat menjadi sesama bagi banyak orang, selamat menjadi berkat bagi banyak orang. Sebab orang lain menilai kita bukan dari apa yang kita ucapkan atau teori yang muluk-muluk tentang Alkitab, tapi dari apa yang telah kita perbuat bagi mereka. Amsal pasal 3 ayat 27 mengatakan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Ini adalah tantangan bagi kita semua yang adalah gereja Tuhan untuk menjalankan peran sebagai garam dan terang dunia. Mari kita muliakan Tuhan melalui sikap hidup kita, melalui tutur kata kita, sehingga tanpa orang perlu mengenal atau tahu nama kita, orang bisa melihat kasih atau teladan Kristus di dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi telah mengingatkan kami untuk kami harus mampu menjadi sesama bagi orang lain, baik mereka yang kami kenal maupun mereka yang tidak kami kenal, sehingga kami pun juga dapat menerapkan hidup yang mau berbagi kepada siapapun tanpa terkecuali, sehingga melalui semuanya itu nama Tuhan tetap dipermuliakan. Tanpa orang perlu mengetahui siapa kami, nama kami siapa, rumah kami di mana, namun orang telah mengetahui bahwa ada kasih, ada teladan Kristus yang terpancar dari diri kami. Ajarlah dan juga ingatkan kami selalu ya Tuhan, untuk kami boleh menjadi kitab yang terbuka bagi banyak orang. Kini kami akan beristirahat, Tuhan berkati malam panjang kami, sehingga esok kami boleh bangun dalam keadaan yang penuh dengan semangat dan juga kekuatan yang baru yang datangnya hanya daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami, ampuni setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.